Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan juga Sayyidah Aisyah, istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya meriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, mazala Jibril, tidak henti-hentinya Jibril itu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku mengira, kata Rasul SAW, bahwasanya ia akan memberikan warisan kepadanya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Islam itu memperhatikan tentang hubungan bertetangga. Bagaimana Islam itu mengatur hak-haknya seorang tetangga. Ini para ulama menjelaskan, wahal maksud kull jar au jar muayyan. Yang dimaksud dengan jiran, jar, tetangga, ini bagaimana? Apakah semua tetangga atau tetangga yang tertentu? Maka di sini para ulama menjelaskan, mazala Jibril yusini bil jar musliman au kafiran. Jadi semua tetangga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Irsyadus Sari, mau itu tetangganya muslim, mau itu tetangganya kafir, abidan au fasiqan, baik itu tetangganya orang soleh yang ahli ibadah atau orang yang banyak berbuat maksiat, sadikan au aduan, tetangganya itu sahabat karibnya atau bahkan musuhnya yang dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya, ghariban au baladian, orang asing atau penduduk setempat, dharran au nafi'an, tetangga yang sering memberikan madharat kepada dirinya, mengganggu dirinya, atau tetangga yang juga memberikan banyak manfaat kepada dirinya, qariban au ajnabiyan, tetangga yang masih kerabatnya, saudaranya atau orang lain, qaribud dar au ba'idiha, baik itu tetangga yang rumahnya sangat dekat dengannya atau jauh daripadanya. Jadi kalimat jar di sini secara keseluruhan, siapapun tetanggamu, maka engkau diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan tetanggamu dan berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya tetangga itu ada yang memiliki satu hak yang harus kau tunaikan, ada tetangga yang memiliki dua hak, ada tetangga yang memiliki tiga hak. Tetanggamu yang musyrik, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya satu hak sebagai tetangga yang harus kau tunaikan, yaitu dengan apa? Ihsan ilaih, dengan kau berbuat baik kepada dirinya. Mau dia bukan muslim sekalipun, engkau diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetanggamu. Kemudian ada tetangga yang memiliki dua hak. Siapa tetangga yang memiliki dua hak? Tetangganya muslim, maka dia memiliki hak sebagai tetangga yang harus kau tunaikan. Yang kedua, hak sebagai seorang muslim yang juga harus kau tunaikan. Kemudian ada tetangga yang memiliki tiga hak yang harus kau tunaikan. Siapa? Tetanggamu yang muslim dan dzu qarabah, masih keluarga dengan dirimu. Nah, yang seperti itu haknya tiga. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai seorang muslim yang harus kau tunaikan, dan juga haknya sebagai seorang kerabat, saudaramu, masih udah hubungan kekerabatan. Maka itu memiliki tiga hak yang harus diperhatikan. Jangan sampai tetangga itu justru kalau ngelihat kita lari, berarti itu menunjukkan akhlaknya tidak baik. Orang yang akhlaknya baik itu kalau dia datang ke satu tempat, ada teman-temannya lagi duduk, teman-temannya senang kedatangan dirinya. Tapi kalau akhlaknya buruk, setiap kali dia datang orang semuanya minggat, ngilang dari dirinya, tidak mau duduk sama dirinya. Berarti ada sesuatu yang nggak benar. Apalagi keluarganya, masuk ke keluarganya masih bahagia, masih bersenda gurau, tiba-tiba pisah satu-satu, semua berdiri, diem, tidak ada yang terus ngobrolnya, kemudian keluar dari ruangan. Nah, ini berarti akhlaknya nggak baik. Bahkan akhlaknya seseorang yang nggak baik sampai apa, kucing lari daripada dirinya.
Ini kan kalau kucing aja ngelihat dirinya lari itu berarti kan dia hidupnya senangnya nyiksa kucing. Ngelihat kucing dijebret, diketak kepalanya, ditempeleng. Sama hayawan tidak ada rahmahnya, apalagi sama tetangga. Hayawan saja nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa rahmah. Makan, kemudian di sebelahnya ada kucing, meong-meong, ngamuk ditendang kucing. Ya, namanya kucing meong, masa kucing suruh ahlan wa sahlan, malah kau lari ngelihat kucing ahlan wa sahlan. Ya namanya kucing sebelahmu ngelihat orang makan, dia akan meong-meong. Lah kau punya makanan kan bisa, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau menyayangi makhluknya Allah di bumi, maka makhluknya Allah yang di langit, para malaikatnya Allah akan menyayangi dirimu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya sifat penyayang, mencintai, menyayangi, itu akan dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang arif billah disebutkan oleh orang ulama-ulama salafus saleh, kalau mau ngelihat kriteria orang itu lihat sama tetangganya. Dia orang baik atau orang tidak baik, benar atau tidak, akhlak atau tidak, itu lihat bagaimana hubungannya dengan tetangganya. Makanya orang soleh dulu tuh kalau mau cari tahu karakter orang ini seperti apa, ya entah apa itu tujuannya, misalnya mau jalin hubungan pekerjaan atau apa, banyak alasannya lah. Kalau mau cari tahu, tanya sama tetangganya dulu. Datang, ini orang ini gimana? Oh baik, alhamdulillah, suka membantu. Nah kalau sama tetangga baik, berarti orang ini baik. Kalau sama tetangga buruk, berarti ada akhlaknya tidak baik. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak mengganggu atau berbuat buruk kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyagul khairan, hendaknya dia berkata baik, au liyaskut, atau dia diam. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya beriman secara imanan kamilan, iman yang sempurna. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Kenapa disebut hari akhir? Karena setelahnya tidak ada hari lagi. Itu hari yang paling terakhir. Kenapa di sini iman yang disebut hanya kepada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Kenapa cuma dua? Kalau tidak disebutkan wa yu'min bil malaikah, wa yu'min bil kutub, wa yu'min bil rasul, kenapa cuma dua saja? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kenapa hanya dua yang disebutkan? Isyarah ilal mabda' wal ma'ad. Itu sebuah isyarat tentang permulaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kembali di hari akhir, nanti dia akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka ciri-cirinya orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, memuliakan tamunya, tidak mengganggu tetangganya, kemudian tidak berkata kecuali baik, atau dia diam. Ini ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang mau betul-betul sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia melakukan perkara-perkara ini. Kalau berkata yang baik atau diam, kemudian tidak mengganggu tetangganya, yang berarti berbuat baik kepada tetangganya dan memuliakan tamunya. Itu orang yang mau masuk dalam keadaan sempurna imannya kepada Allah dan juga hari akhir. Tidak mengganggu tetangganya dengan apa? Kalau ketemu tetangga dengan wajah yang berseri-seri, nggak ganggu tetangga, itu kan berarti ikramul jar, memuliakan tetangganya. Kalau ketemu dengan wajah yang berseri-seri, bukan buang wajah, bukan dengan wajah yang merengut, tapi dengan wajah yang berseri-seri. Husnul jiwar, sebagian para ulama meriwayatkan atau menyebutkan bahwasanya berbuat baik kepada para tetangga, memberikan haknya, yaitu dengan apa? Dengan banyak hal. Salah satunya tidak berbuat buruk. Kalau kau mau jadi tetangga yang baik, berarti kau tidak berbuat buruk kepada tetanggamu. Wa antasbir, dan kau bersabar kalau tetanggamu berbuat buruk kepada dirimu. Kau tidak berbuat buruk kepadanya. Kalau tetanggamu berbuat buruk, kau bersabar. Tidak terus membalas keburukan dengan keburukan.
Dan kau diperintahkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kalau sesuatu itu ada pada dirinya. Sebaliknya berarti juga harus merasa tidak suka untuk saudaranya kalau sampai tertimpa sesuatu yang dirinya sendiri tidak suka. Sehingga orang-orang soleh zaman dulu, ada satu orang soleh rumahnya banyak tikus. Tikusnya banyak di rumah. Akhirnya dinasehatin sama temannya, coba kau piara kucing. Tikus-tikus itu biasanya kalau dengar suaranya kucing lari semua. Apa kata orang soleh tadi? Saya takut kalau saya piara kucing, suaranya kucing nanti bikin tikus-tikus ini lari pergi ke rumah tetangga saya, pindah akhirnya. Yang tadinya bersarang di rumah saya, ada kucing takut pindah ke rumah tetangga saya. Akhirnya nanti saya merasa menyukai sesuatu yang kalau itu ada pada diri saya tidak suka. Nah kalau pindah ke tempat tetangga saya kan otomatis saya suka. Alhamdulillah rumahku bebas saka tikus, rumah saya bersih dari tikus, rumah tetangga saya yang kena. Akhirnya saya suka rumah tetangga saya kemasukan tikus, yang penting rumah saya tidak. Padahal saya nggak mau kalau tikus-tikus itu berada di rumah saya. Sampai seperti itu mikirkannya. Sebagaimana saya nggak suka, ya saya juga harus merasa tidak suka kalau sesuatu yang tidak saya suka itu ada pada tetangga saya. Nggak mau ganggu tetangganya. Nah ini sifatnya orang-orang yang soleh, memperhatikan. Nah kalau kita sebaliknya, yang penting omahku resik, omahmu meh kelebon ulo macan karep-karepmu, kok cuma tikus kelebon maling we aku seneng kok. Nah kita malah gitu. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, ada kafilah yang datang menuju ke Madinah, belum sampai di Madinah kelelahan tidur. Sayyidina Umar lagi ronda, keluar khalifah pemimpin negara lah ini, ngelihat ada rombongan yang tertidur, berdiri Sayyidina Umar dari kejauhan, didatangi sama Abdurrahman ibnu Auf. Kenapa kau malam-malam di sini wahai Umar? Itu ada kafilah kelelahan tidur di situ. Saya takut kalau semuanya tidur nggak ada yang jaga barangnya, nanti ada yang mencuri. Khalifah datang waktu subuh, diteriakin sama Sayyidina Umar, as-shalah ya gaum, as-shalah, telah datang waktu sholat. Ketika sudah melihat ada pergerakan, berarti ada yang bangun, baru ditinggal sama Sayyidina Umar. Kita kadang pulang setengah 12 malam, lihat rumahnya tonggo masih bukaan, ada motornya diparkir di depan, mungkin tonggonya ketiduran, jarno hilang karepmu tu motorku. Rasa persaudaraannya sudah tidak ada. Bila kita lihat Sayyidina Umar itu bukan barangnya, tapi masih dijaga sama beliau. Nah ini husnul jiwar itu kalau sudah dijaga, oh, satu sama lain saling nganggap itu saudara.